Iya. Soal kali. Para apa di Kupang? Selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Bupati. Oh, pagi Selamat kah? pagi. Oh di sini sudah sore. Oh, di sana masih pagi ya. Semangatnya harus tetap pagi tuh Pak, meskipun udah sore. Oh, benar-benar. Semangat pagi. Kan kita bukan penikmat senja. Pak Rifai di mana Pak Rifai? Ya, alhamdulillah posisinya saya masih di lokasi. Ini di Malang saya, Pak. Ini masih nunggu komandan dari Prof Budi nih saya. Kedengaran Pak Rifai? Kedengaran, sangat jelas dan merdu, Pak. Sebentar, sinyalnya turun.
Dating. Mas Towil, silakan Mas Towil. Ya, bisa dimulai. Ya, Pak. Yes, sir. Dimulai. Ujian itu ya. Bisa, Pak. Waduh, parah ini. Sinyal putus-putus ini. Ya, lanjut. Baik, saya akan mulai. Dengan terpaksa saya menggunakan dua media. Waduh, di internet. Satu untuk menampilkan pendengar suara saya dan satunya untuk menampilkan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu semua. Dan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Alhamdulillah, hari ini kita bisa menyelenggarakan sosialisasi PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa di tahun 2022. Untuk mempersingkat waktu, pertama-tama yang saya hormati pimpinan Universitas Karutan Kediri, Bapak Imam Suhaimi selaku rektor. Waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan kata-kata sambutan untuk program sosialisasi. Monggo, Pak Rektor, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Budi Hantoro selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Bapak Ibu Dekan dan Keprodi Universitas Kauripan Kediri, Bapak Ibu dosen, dan juga untuk Pak Rifai yang hari ini insya Allah menjadi narasumber dalam sosialisasi dan juga diskusi tentang PKM, program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Dan juga tidak lupa yang berbahagia teman-teman rekan-rekan mahasiswa Universitas Kauripan Kediri pada pagi hari ini. Nah, ini pagi, kata Pak Rifai itu pagi. Yang berbahagia, mudah-mudahan ini menjadikan silaturahmi bagi kita dan membuahkan rezeki bagi kita semuanya. Karena salah satu pintu rezeki itu adalah silaturahmi. Nah, kalau silaturahmi secara fisik mungkin dapat rezeki secara fisik. Nanti kalau secara daring gini bagaimana Pak Rifai? Rezekinya mungkin melalui transfer atau apa ya? Nah, tadi dari Pak Warek 3 diberikan saya untuk sepatah dua kata, ya, tapi ini sudah lebih 2 kata ya, sudah lebih Pak Warek, harus lebih nih. Jadi sepatah dua patah ya.
Tapi intinya ini nanti teman-teman mahasiswa untuk bisa mengikuti kegiatan PKM ini, karena salah satu yang bisa kita berikan apresiasi kepada mahasiswa nanti ketika Anda lulus PKM, kecuali PKM AI ya. Kalau PKM AI itu kan artikel ilmiah. Tapi kalau yang selain itu, halo. Rektor, Pak Imam, pelajaran bahasa Inggris kita gini, pelajaran bahasa 5 hari. Coba operator di itu. Ya, bisa lanjut ya. Ini itu mahasiswa saya mungkin yang saya ajar. Ya, salah satu apresiasi nanti, tolong ini mahasiswa ya, ini mahasiswa bisa didengarkan dan disimak ya. Ini salah satu penghargaan kita nanti, mahasiswa nanti saat penyusunan skripsi, ya, saat penyusunan skripsi itu tidak perlu menyusun lagi ketika Anda lulus PKM ini, lulus pendanaan ya, lulus pendanaan. Hanya saja nanti kalau ujian tetap ujian. Yang diujikan apa? Ya dari PKM-nya itu. Nanti tetap ada kewajiban untuk membuat laporan dari PKM-nya. Artinya tidak usah susah-susah lagi membuat penelitian lagi, karena PKM kan intinya adalah melakukan penelitian ya. Jadi ya, tapi syaratnya harus jadi ketua ya, harus jadi ketua bukan anggota. Kalau anggota nanti ya harus daftar lagi menjadi ketua supaya bisa lolos. Ya, itu salah satu apresiasi dari universitas untuk teman-teman mahasiswa nanti ketika sudah mau menyusun skripsi, nanti itu bisa diajukan sebagai tugas akhir. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini ada diskusi yang lebih hangat dan mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa dapat pencerahan dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam pelaksanaan PKM ini, karena juga di mana PKM itu salah satu cara untuk mengasah kemampuan intelektual mahasiswa. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan juga salah kata, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen yang bersedia untuk menjadi pendamping. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah dari kemarin sudah ada yang mendaftarkan diri, yang belum mendaftarkan diri segera mendaftarkan diri. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rektor Universitas Gresik, Bapak Imam Suhaimi. Berikut kita akan menginjak ke sesi. Saya sampaikan sebelumnya bahwasan nanti sesi 1 akan tentang adanya penjelasan umum yang nanti saya sampaikan dari saya. Nanti kedua ada sesi kedua yang disampaikan oleh Bapak Rifai, yang di mana clue-clue untuk lolos dalam program PKM ini, entah itu dari alurnya, penelitiannya, atau template-nya, atau bagaimana. Lalu ada sesi ketiga yang di mana nanti ada diskusi yang disampaikan dengan Pak Rektor tadi, diskusi yang hangat. Aswin, bisa share screen? Sudah kelihatan rekan-rekan semua? Kelihatan Mas di situ screen-nya? Belum muncul. Belum muncul. Pak. Belum muncul, Pak. Layarnya masih hitam. Ya, Ya, itu laptopnya udah keluar. kelihatan ya. Ini. Kelihatan, Mas Sobel? Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan umum, yang di mana sosialisasi ini sangat penting sekali untuk memahami bentuk-bentuk skema bidang penelitian di program Cerdas Mahasiswa ini.
di tahun 2022. Oke ya. Di Kahuripan ini PKM itu pentingkah? Kalau menurut teman-teman, rekan-rekan, bagi saya itu sangat penting sekali ya. Terus kadang-kadang ada juga beberapa rekan-rekan mahasiswa khususnya, kalau bisa itu Anda menjadi seorang mahasiswa yang profesionalitas, yaitu di dalam punya sebuah konsep, yaitu di mana kreativitasnya tinggi, inovasinya tinggi, sehingga Anda itu menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, dan punya daya saing. Dan perlu disampaikan juga bahwasannya PKM ini tidak hanya sekedar Anda hanya sebuah mengasah ilmu saja, tapi juga prakteknya di situ. Anda punya kolega, punya koneksi, banyak sekali pengalaman yang akan Anda dapatkan di sini. PKM itu untuk seleksinya banyak sekali macam tahapnya, sampai menuju ke arah PIMNAS. Di PIMNAS pun nanti levelnya nasional. Anda akan berdaya saing, punya saingan yang levelnya sudah levelnya di tingkat nasional. Itu yang diharapkan di Kahuripan ini, sehingga rekan-rekan mahasiswa nanti dibantu oleh Bapak Ibu dosen selaku pembimbing, tolong diarahkan sehingga anak-anak kita nanti itu lebih kreatif dan lebih inovatif di dalam persaingan dunia global ini. Ya, di sini yang kemarin beberapa tim PKM membuat sebuah tagline yang dimana dilaksanakan tanggal 12 sampai tanggal 28 Maret 2022, yang dimana tanggal 12 sampai 16 yaitu pengusulan proposal, sudah ada linknya di situ. Mungkin yang diharapkan dari sosialisasi ini sehingga rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pembimbing bisa mengarahkan segera untuk mengajukan proposal. Ya, mengusulkan proposal di link tersebut karena ada batas waktu di tanggal 16. Nah, sebelum Bapak Ibu mengarahkan mahasiswa atau sebaliknya mahasiswa memilih skema penelitian, diharapkan untuk mendownload ya atau membaca dalam buku panduan dan petunjuk teknisnya. Link juga sudah disediakan tersebut. Dan hari ini kita juga telah menyelenggarakan sosialisasi. Ya, semoga di sore ini sangat bermanfaat lah. Ada beberapa rekan-rekan kita juga di sini. Dan di tanggal 12 sampai 25 nanti peran serta Bapak Ibu pembimbing sangat vital di sini ya. Meskipun ada beberapa mahasiswa kemarin saya lihat sudah datang ke kampus untuk sharing-sharing, padahal belum di-open itu PKM Centernya, tapi sangat antusias sekali. Itu harap Bapak Ibu mengcover rekan-rekan mahasiswa yang seperti begitu. Kalaupun berhalangan hadir, bisa melalui layanan daring atau ada di grup, WhatsApp grup, yaitu di layanan PKM Center. Sedangkan di tanggal 25 dan sampai tanggal 28, ini adalah poin-poin yang penting sekali ya. Kadang-kala kita itu mengabaikan di sini nanti. Kadang-kadang terlambat, nanti belum server down dan lain-lain. Di sini adalah upload dan validasi proposal. Yang dimana mahasiswa mengupload proposalnya, terus divalidasi oleh dosen pembimbing, lalu saya validasi selaku pimpinan di bidang kemahasiswaan. Perlu diingat untuk login dan registrasinya di Simpelmawa Kemdikbud.go.id. Dan kepada Bapak Ibu semua dan rekan-rekan, ini baru di tahun ini kita bisa menyelenggarakan PKM Center, yaitu sebuah layanan konsultasi. Kita mulai dari awal-awal dulu seperti begini, yang kita sediakan melalui WhatsApp group atau bisa langsung ke kampus. Jadi setidaknya yang di slide ini memberikan sebuah gambaran yang sangat vital sekali. Ada per-part tanggal-tanggal itu harus bisa dipenuhi, jangan sampai terlewatkan. Dan poin pentingnya di sini adalah saya sampaikan di tanggal 12-16 ini ada deadline yang sangat penting. Sebelumnya itu saya harap rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu pembimbing
bisa mengarahkan ke buku panduan dan petunjuk teknis. Oke, di PKM 2022 ini transformasi pendidikan yang di mana itu SKS-nya itu akan dikonversi berbasiskan MBKM yang di mana Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya seperti itu. Jadi nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Banyak sekali perubahan terhadap di transformasi pendidikan ini. Apakah kelihatan ini? Oke. Di sini ada 10 skema penelitian. 1 sampai 8. Ada PKM riset eksakta, ada PKM riset sosial budaya dan kewirausahaan dan lain-lain itu 1 sampai 8 itu adalah klasternya kelompok pendanaan. Sedangkan 9 sampai 10 itu klaster kelompok untuk insentif. Sedangkan di sini di sasaran ibu ini adalah konversi untuk SKS. Contoh kecil saya akan memberikan ilustrasi di sini. Contoh di sini saya PKM riset eksakta ini ya. Mengajukan proposal, lalu lolos tahap 1. Maka dia akan mendapatkan konversi nilai setara 1 sampai 2 SKS. Jika lolos didanai, maka dia akan mendapatkan 3 sampai 5. Total kumulatifnya antara 4 sampai 7 SKS. Saya ulangi lagi. Contoh kecil, proposal tersebut lolos di tahap 1, maka dia akan mendapatkan 1 sampai 2 SKS. Jika didanai, maka mendapatkan 3 sampai 5 SKS. Total kumulatifnya 4 sampai 7 SKS. Bisa berapa mata kuliah itu nanti? Ya. Nah, jika lolos PIMNAS, maka akan mendapatkan tambahan 2 sampai 3. Jadi total kumulatifnya 6 sampai 10 SKS. Untuk ilustrasinya seperti ini. Nah, sedangkan 6 sampai 10 ini berupa apa untuk di perguruan tinggi ini? Perguruan tinggi juga punya hak masing-masing di dalam menentukan, perlu dicatat di situ. Contoh kecil, metodologi penelitian itu berapa SKS, ya. Terus ada kewirausahaan berapa SKS. Dan tadi saya juga Pak Rektor menyampaikan bahwasannya ini apresiasi buat kita semua yang ada di sini ya. Pak Budi tolong disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya, kalau mereka lolos PIMNAS maka tidak perlu skripsi, cukup publish jurnal. Perlu dicatat, lolos PIMNAS. Anda tidak perlu skripsi, bebas skripsi, cukup upload jurnal, publish. Apa yang diupload? Yaitu laporan penelitian Anda di PIMNAS. Jika tidak lolos PIMNAS, nah, ini juga masih dikasih bonus sama Pak Rektor ini. Lalu bagaimana Pak Rektor jika tidak lolos PIMNAS, tapi didanai, tapi tidak lebih? Tetap ujian. Nggak perlu skripsi Pak yang diuji Pak. Terus apa Pak Rektor? Laporannya PIMNAS-nya. Laporan yang didanai itu yang diujikan. Lalu dipublish jurnal. Itulah rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di sini, bahwasannya Rektor sangat mendukung sekali terkait kegiatan seperti ini. Ya, di mana Anda nggak akan terbebani nanti. Anggap aja iseng-iseng berhadiah nih, lolos tahap 1 sudah dapat 1 sampai 2 SKS. Syukur-syukur didanai sudah dapat 4 sampai 7 SKS. Apalagi lolos PIMNAS, nggak usah skripsi. Gitu ya. Nanti akan kita diskusikan di sini ke slide selanjutnya. Waduh, ini kalau kebanyakan gini mana ini? Jadi ini basic kriterianya di PKM, yang dimana tadi riset eksakta, ada sosial humanitarian dan seni, bla 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 ke bawah. Di situ sesuai ada keterangan di mana sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Semua kelompoknya untuk PKM ini 1 sampai 10
yang pendanaan maupun insentif itu 3 sampai 5 kelompok. Perlu dicatat juga, di sini juga dijelaskan, sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Ada juga tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Sedangkan 5 sampai 7 itu adalah pendanaannya. Sedangkan insentif 2,5. Sedangkan luarannya, nah, kalau yang AI cukup publish, ya kan? Sedangkan yang GFT juga publish. Dan perlu diingat bahwasanya yang lolos PIMNAS itu 1 sampai 9 nanti. Yang bisa digunakan PIMNAS. Yang artikel ilmiah tidak bisa. Tidak bisa ikut PIMNAS. Nanti ada aluran juga. Nah, contoh di sini ada PKM video gagasan konstruktif. Isu SDGs dan isu nasional. SDGs itu Sustainable Development Goal, yaitu di mana tujuannya itu perkembangan yang berkelanjutan. Contoh kecil, kita bermitra nih, kita bermitra. Selesai bermitra ya sudah buyar, itu namanya nggak berkelanjutan. Nah, kalau bisa kan kita bermitra, kelanjutannya bagaimana? Nah, setahun, 2 tahun, apakah sama yang dikerjakan? Tidak, harus berkembang. Sesuai dengan isu-isu yang ada di sini. Itu isu SDGs, yaitu Sustainable Development Goal. Untuk slide ini, saya rasa sudah cukup. Nanti kasih balik Pak. Oke, di sini yang saya sebutkan di awal tadi slide, bahwasanya transformasi PKM ini adalah luring, plus protokol kesehatan, dan ranahnya di informasi teknologi. Saya ulangi lagi, di tahun kemarin itu adalah daring, ya 20, 21 itu masih ada daring, sedangkan di tahun 22 ini luring. Tetap protokol kesehatan dan ranahnya adalah di informasi teknologi. Syukur-syukur seperti begitu nanti. 3 target ini adalah yang poin utamanya. Sedangkan topik memang tidak dibatasi, tapi kalau bisa kan ada kejadian-kejadian apa, ada problem-problem apa di saat-saat ini itu dijadikan sebuah topik. Sedangkan judul diusahakan tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan maksimal 20 kata. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, muaranya PKM, yang di mana 1 sampai 9 itu akan pasti ke ranah PIMNAS. Ke ranah PIMNAS, sedangkan artikel ilmiah tidak akan bisa ke PIMNAS. Cukup dia upload proceeding jurnal. Sedangkan GFT ini juga insentif, tapi dia ranahnya ke PIMNAS. Gitu ya. Ini tidak perlu saya jelaskan, nanti filenya akan saya sharing dan Anda baca sendiri. Ini definisi-definisi contoh tadi yang saya sampaikan, PKM GFT meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, bla bla bla, seperti itu ya. Nah ini sampai tadi malam pukul berapa? Saya lupa ya, hampir jam 10 atau jam 11 itu. Saya mencek data untuk form registrasi. Di sini saya dapatkan 4 jenis kelompok pendanaan dan 3 jenis kelompok insentif. Nah, kalau kita berkaca tadi, bahwasanya judul jangan melebihi 20 maksimal. Terus jangan menggunakan akronim atau singkatan. Nah, dari sini nanti bisa kita baca bersama-sama. Terus untuk dosen pembimbing diharapkan yang ber-NIDN, gitu ya. Gitu, seperti itu gambarannya. Di sini yang terlalu semangat itu Pak Dekan, Pak Ganes Dekarderana, menyapu rata PPKN di kelompok pendanaan, sedangkan di insentif pun juga diambil lalu akuntansi. Ya. Nah itu Pak Dekan ini. Oke. Nah ini yang saya sebutkan tadi, di slide yang awal-awal tadi disebutkan untuk kelompok pendanaan 5 sampai 7, insentif 2,5. Nah, sedangkan di sini kok 9.450. Sisanya ikut siapa? Ya, nanti ikut Pak Rektor lah sisanya. Nah, ini
Gambarannya dari sini, anggaran total 9 juta sekian itu dari mana? Yaitu berupa dana hibah, yang di mana Belmawa itu akan mengcover total minimal 5 juta sampai 7 juta. Sedangkan perguruan tinggi wajib hukumnya 1,750. Ini diambilkan 25% dari total maksimum dari Belmawa. Tentunya in cash atau in kin, nggak boleh kredit, ini nggak boleh. Sedangkan pihak lain itu tidak wajib. Yang dimaksud pihak lain kita melibatkan mitra, orang ketiga. Gitu ya. Itu maksimum 10%, yaitu total Rp700.000. Jadi kalau kita kalkulasi, 7 juta, 1.750 sama 700 totalnya adalah sekian. Nah, seperti itu. Ini kalau di total jelas nanti di klaster pendanaan ini ya. Ini untuk anggaran biaya atau kita istilahkan dana hibah. Nah, sedangkan untuk format rekapitulasi, ini saya kurang pantas menjelaskan tentang RAB seperti begini, tapi akan saya jelaskan sedikit. Ini format-formatnya ada 4 indikator di sini, jenis pengeluarannya, di mana nanti total itu adalah 100%. Ya, poin 1 itu maksimum 60. Seumpama poin 1-nya itu 40, maka sisanya 2, 3, 4 nanti bisa dibagi sehingga totalnya menjadi 100%. Jangan melebihi nanti. Contoh nomor 2, 15%. Lalu Anda membuat anggarannya 20%. Nah, itu sudah tidak boleh nanti itu. Ya. Ini format dari RAB dari Belmawa yang salah satu clue untuk lolos. Ya, ini salah satu clue untuk lolos. Anda karyanya bagus, penyusunan bagus, tapi Anda lewat di sini ya sudah Anda akan lolos gitu. Tidak lolos secara administrasi di tahap 1. Nah, sedangkan ini yang tidak diperbolehkan. Ya, honorarium, narasumber, dosen pendamping. Wah, ini kasihan dosen pendamping yang nggak dapat ini. Ya, pemateri atau sejenisnya. Nah, apa-apa, emang itu tugas dari dosen pendamping. Gitu kan. 2, sewa peralatan yang lain atau sejenis kayak tempat, ruangan, printer, ponsel itu nggak diperbolehkan dalam penyusunan RAP. Dan beberapa indikator yang lain untuk pembelian, flash disk, kuota internet itu juga diperbolehkan. Ini adalah format item-item yang tidak boleh Anda laporkan pada saat penyusunan RAP-nya. Ya, itu saja sedikit dari saya, tidak terlalu banyak-banyak. Terima kasih. Oke, saya stop screen terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah tidaknya itu sedikit penjelasan umum dari saya. Nanti kita akan lanjut di sesi 3, yaitu sesi diskusi. Tapi sebelum kita sesi 3, kita akan mendengarkan dengan detail sehingga nanti proses lolos PKM itu bagaimana sih. Nah, waktu dan tempat saya persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Pak Rifai. Monggo Pak Rifai. Iya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dari Bapak Warek 3, Bapak Budi. Sebelumnya saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak yang terhormat kepada Bapak Rektor, Bapak Imam, dan yang terhormat Bapak Warek 3 dan kemahasiswaan, Bapak Budi, dan yang terhormat seluruh jajaran dekan dan Ibu Kaprodi di seluruh dan dosen-dosen di Universitas Kahuripan Kediri. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas semangat untuk berkolaborasi, bersinergi untuk membangun peradaban dan ekosistem tentang ilmu pengetahuan dan riset di lingkungan Universitas Kahuripan Kediri. Mohon izin, saya dapat menyampaikan share screen.
Untuk pertemuan sore hari ini, saya membuat tema kreativitas kahuripan. Dengan slogan ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita semua, Civitas Akademika Universitas Kahuripan, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, baik secara akademisi bagi dosennya, dan soft skill bagi mahasiswanya. Itu alasan saya memberikan tema kreativitas kahuripan. Yang terkhusus, kreativitas kahuripan ini pada pertemuan sore hari ini membahas tentang program kreativitas mahasiswa. Nah, pada kesempatan sore ini, saya dimintai dan diberi tugas oleh Pak Warek, Pak Budi, untuk memberikan sedikit materi ataupun kisi-kisi tips dan trik supaya kita bisa lolos pendanaan. Dan ini sangat penting karena ini modal awal kita dalam menulis. Gitu. Ya, outline yang ingin saya sampaikan di sini adalah strategi penulisan PKM. Kenapa strategi penulisan PKM? Karena segala sesuatu harus kita laksanakan dengan strategi yang mantap dan tepat guna. Gitu. Ini nanti kita bagaimana membuat strategi penulisan PKM. Kita sudah tahu strateginya, tips dan triknya bagaimana supaya kita nanti lolos dalam pendanaan PKM. Setelah itu, kita final dan submit atau upload proposal PKM kita. Nah, ini poin utama yang harus kita sadari semuanya. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu dosen semuanya, bahwa lulusan perguruan tinggi, kita ini sebagai pendidik dan teman-teman mahasiswa, itu dituntut untuk memiliki academic knowledge. Ya. Dan kita juga dituntut untuk memiliki skill of thinking, management skill, dan communication skill. Nah, kadang hal-hal ini yang, mohon maaf gitu, terabaikan. Dengan adanya program kreativitas mahasiswa atau PKM ini sebagai wadah untuk dosen, untuk mahasiswa, saling bersinergi untuk menambah dan mengasah soft skill bagi mahasiswa. Sehingga apa? Nanti diharapkan lulusan-lulusan dari Universitas Kahuripan ini memiliki added value, nilai tambah yang sangat luar biasa. Ini menjadikan pembeda dari alumni-alumni kampus lainnya. Nah, ini perlu digarisbawahi semuanya. Kita dituntut untuk memiliki soft skill ini. Dari communication skill, management skill, skill of thinking, bagaimana kita berpikir, solusi, memiliki pola pikir yang sistematis dan solusi oriented. Tidak memiliki pola pikir yang hanya menyalahkan orang dan tidak memiliki solusi. Nah, ini kita asah di sini. Nah, karena seperti poin di awal dan judulnya, saya diminta untuk menyampaikan beberapa poin-poin utama, tips triknya supaya kita lolos pendanaan. Ini saya menyampaikan 4 poin utama penilaian program kreatif mahasiswa atau yang menjadi daya penilaian tertinggi. Ini ada 4 poin utama. Dan ini bisa diperhatikan untuk Bapak Ibu dosen pembimbing dan mahasiswa. Ini saya berikan ilustrasinya. Nah, melihat gambarnya aja udah aneh. Nah, gitu. Ya pertama, orang makan mie dikasih kipas, gitu. Sekedar nyumpit, terus dikipasin, gitu. Oh, biar cepat makannya dan tidak kepanasan. Ya di luar pemikiran pada umumnya, gitu. Tapi ini adalah visual untuk memicu kita bisa berimajinasi. Ya, bahwa namanya aja program kreativitas mahasiswa. Kita bebas berekspresi, kita bebas berinovasi. Oke? Ya, kreatif. Poin utamanya adalah ketika kita membuat PKM harus punya 1 poin. Nomor 1 adalah kreatif. Kita harus punya jiwa kreatif.
peka terhadap problematika yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, poinnya 1, kreatif. Nah, ketika lihat gambar ini, apa yang teman-teman mahasiswa pikirkan sekilas? Gitu. Pasti 1. Oh, ini asli miliknya Indonesia. Oh, ini asli dari Jawa Timur. Oh, ini asli dari Ponorogo. Berarti kita bisa menyampaikan kreativitas itu dengan nilai keaslian dari pemikiran kita, atau yang disebut dengan orisinil atau orisinalitas dari hasil pemikiran, hasil kajian dari kita. Ya, orisinal. Nah, ini bisa dilihat. Apa ini maksud Pak Rifai? Kok nunjukin gambar cabai, rempah, dan sebagainya? Gambar apel, gitu. Apa ini maksudnya Pak Rifai? Unggul. Ya, unggul. Kita tahu dan melihat potensi-potensi unggul di lingkungan kita. Nah, ini ilustrasinya. Saya akan menyampaikan ilustrasi yang sangat-sangat real dengan keadaan kampus kita. Kampus Universitas Kauripan Kediri terletak di kota Pare, di mana di Pare ada suatu ekosistem yang unggul, yaitu Kampung Inggris. Ini salah satu keuntungan bagi kita. Itu bisa menjadi objek kreativitas dari teman-teman mahasiswa semuanya. Bagaimana nanti kita mengolah Kampung Inggris ini? Ya, unggul. Ini saya kasih visual lagi. Kreatif, orisinal, unggul. Visualnya ini ada botol-botol bekas. Biasanya botol-botol bekas hanya terbuang begitu saja tuh. Gitu. Sekarang dia bermanfaat, dibuat perahu. Ini ada gambar orang pakai payung. Tapi kadang kalau pakai payung biasa, kan masih kena percikan air hujan. Nah, ini ada inovasinya. Dikasih tirai plastik. Pandangan masih bisa, dan dia terhindar dari percikan air hujan. Apa poin yang ingin disampaikan di sini? Bermanfaat. Ya. Jadi ketika kita membuat PKM, kreativitas mahasiswa, utamakan 4 poin ini. Kreatif, original, ya, unggul, dan bermanfaat. Sepertinya sederhana, tapi kalau kita bisa menuangkan dalam suatu tulisan dan kita implementasikan, kita realisasikan kepada masyarakat, insya Allah luar biasa dampaknya kepada masyarakat. Dan ketika kita melakukan dampak yang luar biasa positif ke masyarakat, bukan tidak mungkin masyarakat akan lebih bangga terhadap kampus kita. Nah, pertanyaannya, Pak Rifai, kenapa toh kok harus karya ilmiah atau karya tulis gitu? Mohon maaf gitu. Dengan karya tulis kita bisa menyampaikan satu kritik, masukan, saran, bahkan protes secara akademik, baik kepada aparat, pemerintah, dan sosial. Dan kita memiliki nilai yang lebih. Gitu. Beda kalau kita menyampaikan kritik dan saran, mohon maaf, dengan fisik, dengan kekerasan, dengan koar-koar, mengganggu ketertiban di umum. Oke, itu dinamakan menyampaikan aspirasi, Pak. Demo mungkin gitu. Tapi beda. Kita juga bisa mengkritisi dengan karya tulis. Gitu. Karena nantinya PKM ini juga akan ke Pimnas. Gitu. Dan di Pimnas ini juga akan dilihat oleh para pejabat, menteri, dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengangkat kritik, masukan, saran kita secara elegan. Dengan lewat apa? Jalan akademisi. Gitu. Dan di sisi lain, dengan karya tulis ini, itu juga bisa menjadi nilai prestasi, baik secara individu kita sebagai mahasiswa, maupun prestasi akademis kita sebagai dosen
dan prestasi akademik kita sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Tadi disingkat oleh Prof. Budi bahwa akan berpengaruh terhadap peringkat kampus, pemeringkatan kampus. Itu dampak yang langsung ke kita. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi. Di sini yang ingin saya sampaikan bukan tentang hitungan SKS-SKS-nya. Saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham, tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek, Pak Budi. Di sini saya ingin menyampaikan dan memperlihatkan. Di sini ada 10 skim PKM. Yang pertama adalah PKM RE, riset eksakta. Nah, apa itu riset eksakta? Riset eksakta ini bisa diikuti oleh beberapa rumpun keilmuan. Mungkin dari pertanian, ternakan, dan sebagainya. Yang mengacu pada lingkungan yang real. Selanjutnya ada PKM RSH, Sosial Humaniora. Ini mungkin bisa dilaksanakan oleh teman-teman manajemen, hukum, budaya. Nah, ini bisa masuk juga. Mungkin kita bisa meneliti budaya di kampung Inggris. Etos belajar teman-teman di kampung Inggris. Bisa di PKM RSH ini. PKMK. Ya. PKMK atau kewirausahaan. PKMM, PKMPM, pengabdian masyarakat. Gitu. Ini mahasiswa Kauripan, kita ingin melakukan pengabdian. Ini setali tiga uang nih. Kan ada tridharma, dosen mengabdi atau pengabdian dosen. Ini juga mahasiswa bisa melakukan pengabdian. Ini bisa diambil untuk program kerjanya teman-teman aktivis. Misal teman-teman BEM, teman-teman Hima Prodi, ambil kesempatan ini. Kita membuat pengabdian yang langsung di masyarakat. Masyarakat butuh apa? Kita siapkan, kita akomodasi lewat PKMM ini. Gitu. PKMI atau PKMPI. Inovasi. Kita membuat inovasi. Kita membuat sistem apa yang memiliki nilai keterbaruan. Itu. PKMKC, Karsa Cipta, terus PKMKI, ada FGK. FGK ini tentang kita membuat suatu video atau video dokumenter. Nah, ini saya sampaikan, teman-teman Kauripan punya potensi besar di PKM FGK ini. Karena selama setengah semester ini, alhamdulillah, saya membimbing sampai 4 kompetisi teman-teman dari Kauripan yang aktif mengikuti kompetisi video pendek. Jadi ini bisa potensi untuk kita mengarahkan dan memupuk mahasiswa kita untuk memiliki jiwa kompetitif. Dan jiwa kompetitif ini penting. Selanjutnya PKM GFT dan PKM AI. Ya. Nah, ini saya sampaikan terkait kriteria PKM. Nah, di sini dilihat. Lihat poin dari inti kegiatannya. Ya. Di sini kita bisa menerjemahkan. Kenapa kok penting dilihat inti kegiatannya? Karena ini nanti sangat berpengaruh. Ketika kita menulis PKM, nanti PKM kita ini masuk ke skim apa? Ini harus benar-benar tepat sasaran ketika kita memilih skim PKM. Oh, saya punya ide apa ya? Ide bisnis atau ide pembelajaran, metode pembelajaran saya. Oh, ini nanti masuknya PKM apa ya? Ide pembelajaran saya ini. Apakah ini termasuk PKM riset sosial humaniora? Karena nanti outputnya adalah mungkin artikel ilmiah atau ingin menetapkan suatu metode. Oh, atau saya punya metode pembelajaran tapi saya komersilkan untuk masuk PKMK. Ya, jadi ini bisa ditelaah dengan baik oleh teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu pembimbing. Tolong diperhatikan skimnya.
Ini poin utama. Tip dan trik selolos pendanaan PKM. Ini yang selama ini saya jalankan dulu ketika saat menjadi mahasiswa S1 dan merasakan euforia nikmatnya mengikuti Timnas gitu. Poin utama adalah kita harus bisa menentukan PKM ini sesuai tema. Dalam tanda kutip, ide saya apa? Itu disesuaikan dengan skim atau tema PKM. Ketika memiliki ide, sudah judul, ini sesuai mana? Tema PKMK, kewirausahaan, atau pengabdian masyarakat. Gitu. Disampaikan juga, kita harus bisa membuat judul yang menarik. Perlu digarisbawahi, kita harus bisa mengemas ide kita ini, dituangkan dalam judul yang menarik. Kenapa judul yang menarik? Ya, karena pertama kali orang melihat ada judul kita. Kita harus bisa menyampaikan informasi yang menarik di judul kita. Misal kita menonjolkan suatu inovasi, metode pembelajaran apa, atau kita menonjolkan metode atau teknologi apa, atau kita punya inovasi apa, disampaikan di judul. Ditekankan bahwa kita ada nilai keterbaruan. Kalau kita menarik. Gitu. Ya. Judul harus menarik. Pilih skim sesuai proposal teman-teman atau sesuai tema PKM teman-teman. Yang ketiga adalah tertib administrasi. Ini poin utama. Sebagus apapun proposal teman-teman dan sebagus atau semenarik apapun judul teman-teman, kalau administrasinya sudah tidak sesuai, secara otomatis akan di-reject tanpa kompromi. Nah, tertib administrasi ini apa saja? Satu, mungkin lembar pengesahan, ketersediaan mitra, kalau kita bermitra, terus disampaikan lagi, tadi disinggung oleh Prof. Budi, rasio atau persentase penganggaran. Ya. Dan surat-surat pelengkap lainnya. Biodata ketua, biodata anggota, dan surat pernyataan yang ada di lampiran. Administrasi harus tertib. Yang keempat adalah sesuai dengan sistematika penulisan. Ya, saya sampaikan lagi, sebagus apapun ide teman-teman, kalau administrasi teman-teman abaikan dan sistematika penulisan teman-teman abaikan, 100% akan ditolak. Sampai dulu saya bela-belain tanda tangan dan stempel itu kami sangat takut yang namanya copy paste dari file. Kami minta langsung dan sampai sekarang di sini juga diusahakan minta langsung atau stempel tanda tangan basah, bukan di tanda kutip di crop, bukan. Itu untuk bisa tertib administrasi. Ya kalau sekarang mungkin ada tanda tangan barcode dan sebagainya. Itu monggo nanti bisa diusahakan oleh pimpinan kalau memang diperlukan. Yang penting kita bisa memfasilitasi administrasi harus tertib. Nah, ini saya berikan contoh beberapa judul PKM yang berhasil berkompetisi di Pimnas, dan ini juara-juaranya Pimnas. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semuanya yang saya hormati, dapat mengamati judul. Amati saja, ini. Lihat, pasti tidak luput dari kalimat inovasi, optimalisasi, potensi, dan teknologi. Karena apa? Ini suatu kalimat atau kata yang sangat bombastis dan luar biasa di telinga. Gitu. Kalau setelah itu dilihat, dibaca dengan seksama, ya kalimatnya biasa saja. Tapi ketika kita bisa meramu tutur kalimat yang sangat indah dan yang menarik, maka ini ada nilai jual tersendiri di judul ini. Dan itu udah poin plus ketika teman-teman menulis proposal. Gitu. Nah, ini contohnya. Dan kita bisa mengetahui tentang isu-isu kekinian di masyarakat kita. COVID-19 mungkin, dan sebagainya.
Ini tentang sosial. Ya. Perhatikan judul-judulnya. Ada kalimat-kalimat yang notabene wow gitu. Nih. Ini PKMK. Tidak lepas dari kata inovasi, teknologi, potensi gitu. Itu salah satu catatan kecil saya bahwa kata-kata ini cukup bombastis untuk menarik reviewer melirik dari karya kita. Ini salah satu judul juga yang Kepimnas juga. Ini adalah salah satu contoh penggunaan kalimat dan sebagainya. Ya. Ini juga sederhana. Sebenarnya penggunaan kunyit untuk pada ayam kan sederhana, tapi dikemas dengan sedemikian rupa. Nah, poin terakhir untuk memastikan bahwa kita bisa berhasil lolos PIMNAS, yaitu submit. Kita buat proposal bagus, kalau nggak kita submit atau kita upload juga nggak akan berhasil gitu ya. Catatan, ini perlu diperhatikan semuanya untuk Bapak, Ibu, dosen pembimbing, dan teman-teman mahasiswa. 1. Pastikan syarat administrasi lengkap, mulai lembar pengesahan, biodata, surat pernyataan, dan sebagainya, lengkap. Dan apabila ada tanda tangan, materi, dan sebagainya, usahakan itu asli. Ya. Untuk kegiatan memanipulasi data, memanipulasi tanda tangan, yang edit-edit, tolong untuk sementara kalau bisa ditinggalkan. Kalau memang ingin fokus lolos PIMNAS. Karena nilai itu sangat berpengaruh. Gitu. Pastikan sistematika penulisan benar, sesuai dengan format masing-masing skim PKM. Saya sampaikan. Sistematika penulisan benar sesuai dengan format masing-masing skim PKM. Jadi, usahakan ketika penulisan, sistematikanya sesuai dengan masing-masing skim PKM. Entah itu PKMK, PKM penelitian, pengabdian masyarakat, sesuaikan dengan masing-masing skimnya, peraturannya. Nah, ini yang terakhir yang paling sering dan mungkin menjadi kebiasaan, bukan hanya mahasiswa, mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal ini. Yaitu sukanya kalau submit atau kirim di hari H, di hari-hari terakhir. Nanti aja. Akhirnya malam terakhir. Bukan malam pertama, tapi malam terakhir. Akhirnya server down karena tidak kuat. Lewat jam 12 malam, otomatis kita gagal. Udah nggak punya harapan apa-apa. Maka usahakan teman-teman semuanya untuk bisa submit atau upload proposal PKM. Hindari di hari-hari terakhir. Mungkin bisa H-5, H-2, paling aman H-5 lah. Udah bisa upload. Gitu. Ya. Dengan segala hormat, sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya persilakan bila ada diskusi, dan saya sangat terbuka dan sangat senang supaya bisa berbagi ilmu kepada teman-teman mahasiswa di Universitas Floripan sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Parek, Bapak Budi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifai. Jadi di sini rekan-rekan sesi ketiga akan kita open discussion di sini. Jadi saya ini sekali mendayung 20 terlewati ya, jadi ya jadi materi ya, jadi segalanya lah gitu. Ini semua untuk wujud dan harapan kita, yaitu untuk keuripan kita semua, sehingga PKM di tahun ini minimal kita bisa lolos di tahap pendanaan, itu sudah sangat bersyukur lah, bisa mengangkat prestasi reputasi kita juga nanti dari tahun ke tahun. Di Simpel mau sendiri, di Singkat mau sendiri, keuripan sudah naik peringkatnya, dan kita di klaster baik di Liga 4, di klaster 4 juga di riset penelitian kita sendiri. Nah, yang itu yang saya harapkan kepada rekan-rekan di sini. Jadi akan saya mulai open diskusi, mungkin dari beberapa teman-teman mahasiswa khususnya ada yang mau
disampaikan, bisa chatting atau langsung hand raise biar enak diskusinya. Monggo. Itu Mas Towil, Mas Hendro Setio Widodo itu hand raise. Selamat sore Bapak. Perkenalkan Ya, nama saya Hendro Setio Widodo dari Prodi Teknik Elektro kelas karyawan ya, tahun 2021. Oke, Bapak, saya tadi mengikuti dari presentasi, saya melihat tidak dibolehkan membeli item atau lebih dari 1 juta. Itu maksudnya seperti apa, Pak ya? Saya ada item tadi, persyaratan PKM itu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro Setio Widodo. Akan saya sampaikan kenapa tidak diperbolehkan 1 juta, itu nanti pengaruh di PPN-nya Pak. Gitu. Jadi harus dipecah gitu. Jadi tidak boleh melebihi dari 1 juta. Maksimum 1 juta tidak boleh, nanti akan kena PPN. Gitu. Jadi alangkah baiknya jika item tersebut katakanlah notanya atau pembeliannya atau struknya nanti dipecah gitu menjadi 2, gitu. Menjadi part 2 gitu. Sehingga akumulatifnya tidak ketemu dalam 1 juta. Itu saja. Bagaimana Pak Indro? Oke, tapi kalau jika nih contoh Pak, contoh nih kita beli sensor, itu sensornya tersebut itu sekitar 1,2. Terus menyiasatinya seperti apa Pak ya? Apakah kita downgrade harga atau seperti apa Pak? Terima kasih ya. Pak, mohon bimbingannya. Baik, kalau kita memanipulasi sebuah data itu memang tidak boleh, tapi semua itu kembali lagi ke regulasi. Kalau kita menyatakan Pak harganya 1,2 juta ini, tapi itu sudah melanggar RAP yang ditentukan oleh Belmawa, maka bagaimana Pak? Kalau bisa dipecah menjadi 2 bahan. Jadi di notanya nanti diberikan apa, katakanlah 800 atau 920, sisanya nanti bisa dialokasikan ke barang lain. Gitu. Terima kasih Pak. Mungkin sama-sama. Itu Pak Mas Jatria, IMA Islami. Mbak atau Mas ini? Monggo. Mas, Pak, Mas. Mas Jatria. Iya. Monggo, maksudnya silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Rektor dan Pak Wakil, Bu Dekan, Bu Kapoldi, dan semua para dosen yang ada di UKK. Saya mengucapkan salam hormat dan saya ingin menanyakan pertama yang mungkin bisa di-share Pak nanti yang sudah dipresentasikan, mungkin kami sebagai kelas karyawan, saya dari dari Prodi Agroteknologi tahun 2021, mungkin kami dari kelas karyawan itu banyak lupa karena banyak tugas juga, tolong di-share. Itu pertama. Yang kedua saya mau tanyakan Pak, nanti setelah pengumpulan proposal, apakah ada untuk potensi kita presentasi dengan tatap muka atau nanti dengan offline online Pak ya? Karena posisi kami kan dari Kediri mungkin sangat jauh, itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada kesibukan di suatu pekerjaan kami di kelas karyawan. Jadi mohon masukannya Pak yang lebih baik supaya kami lebih bisa legowo Pak gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Rifai atau saya? Oke, saya akan mencoba menyampaikan sedikit informasi. Untuk lebih teknisnya nanti ini karena terkait dengan instansi mungkin bisa dibantu oleh Bapak Warek 3. Fokus utama yang pertama saat ini Mas, kita usahakan untuk lolos dulu, ya, lolos dulu. Jadi kita fokus buat proposal dan lolos dulu. Ya, terkait nanti presentasi. Tadi kan di awal disampaikan oleh Prof. Budi, itu bisa hybrid, luring dan daring plus IT. Jadi itu tidak menjadi problematika utama. Yang
menjadi fokus utama sekarang adalah bagaimana kita bisa menyajikan proposal dan itu fokusnya kita lolos dulu. Gitu. Itu yang ingin saya tekankan. Fokus lolos dulu. Gitu. Untuk nanti teknisnya pasti ada penyesuaian dari pusat, baik dari kampus maupun dari pihak Bilmawa. Gitu. Mengingat regulasi sekarang masih naik turun. Gitu. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Dan saya yakin ada tambahan dari Prof. Budi. Monggo Prof. Budi. Terima kasih Pak Rifai. Mas Jatria, kalau bisa nanti fokus dulu ke skim penelitian apa dulu. Kita juga punya pusat layanan yang bisa daring atau luring. Kalau Mas Jatria terkendala tidak bisa hadir di Kediri atau sebaliknya, nanti di grup, diskusi di grup. Dan diusahakan nanti jenengan kan dari Prodi Agroteknologi, jenengan sebagai ketua, nanti anggotanya 2 orang, kalau bisa itu dari prodi yang lain. Itu poin penting gitu yang di situ. Jadi jangan sama-sama jeruk makan jeruk, sama-sama agroteknologinya semua. Diusahakan nanti lintas keilmuan, lintas prodi, itu aja. Ya. Jadi kalau terkendala oleh diskusi dan lain-lain, silakan nanti hubungi PKM Center. Kita ada grup kok di situ. Bagaimana Mas Jatria? Oke, siap Pak. Berarti itu wajib Pak ya untuk lintas prodi Pak ya? Ya, ada beberapa yang tidak wajib tadi. Di buku yang saya jelaskan tadi, Pak Rifai juga menjelaskan tadi, kalau bisa baca dulu tentang penjelasan umum. Ada beberapa skim penelitian itu dianjurkan untuk lintas prodi dan sesuai dengan bidang keilmuan. Lalu ada juga tidak sesuai dengan bidang keilmuan, gitu, tapi tidak dianjurkan untuk lintas prodi. Bagaimana, gitu, Pak Satria? Ya. Nah. Siap Pak. Nanti kita ada beberapa karya tulis mungkin ini Pak, karena tadi saya sudah banyak mendengar dari Prof, dari Wakil Rektor dan Pak Rektor, jadi mulai terbuka ini Pak pemikiran saya untuk karya tulisnya Pak. Mungkin. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa nih Mas Satria? Nah, mumpungnya ada Bapak mungkin nanti saya mungkin mengarah ke ini Pak, untuk ya kayak riset mungkin Pak, riset tentang bahan-bahan alami untuk pengobatan di perikanan paling Pak, atau peternakan mungkin Pak, yang untuk mengurangi biaya bahan kimia, untuk mengurangi juga cost selama perawatan supaya produksi lebih meningkat mungkin Pak, seperti itu. Nah, berarti Mas Satria itu punya suatu ide yang inovatif itu ya. Nah, beruntung sekali di ruang Zoom ini, di telekonferensi hari ini ada beberapa pakar itu yang terkait itu, Pak Rifai sendiri, dan juga ada Bu Dian tadi saya lihat, itu ahlinya di situ. Juga ada Pak Dekan, Bu Dekan juga ada. Nah, nanti tinggal Mas Jatria berkonsultasi dengan baik melalui PKM Center atau ada langsung rujukan. Pak, saya ke dosen A, dosen B, selaku pembimbing, monggo. Tapi kalau ada kesusahan terkait, Pak, saya punya ide seperti begini, kira-kira pembimbing yang mana Pak yang bisa mengarahkan saya? Hubungi PKM Center. Oke, Mas Satria? Nggih Pak. Nah, syukur ya. Pak, terima kasih Pak. Matur nuwun Pak. Ini Mbak apa Ibu apa Mas Reta ini? Ya. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar, Pak? Sangat jelas, jernih sekali nih suaranya. Oke, baik. Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reta Febriana Sari, saya dari Prodi Manajemen. Nah, di sini saya bertanya, karena tadi pas awal-awal sosialisasi itu kan Bapak Imam yang menyampaikan seperti kata sambutan seperti itu ya. Jadi saya itu tadi masih di kantor, masih belum terlalu fokus seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, untuk mengikuti PKM ini kan tidak usah membuat skripsi, karena sudah membuat laporan yang dijadikan kegiatan seperti itu ya Pak. Nah, sedangkan saya dan rekan-rekan saya itu mengambil PKM yang AI. Nah, untuk yang PKM AI itu sendiri,
apakah membuat skripsi atau juga tidak perlu hanya untuk mengikuti ujian seperti itu atau bagaimana Pak? Nah, terima kasih. Oke. Oke, Pak Rifa, itu baik. saya. Baik, akan saya jelaskan. Akan saya ulang Monggo, Prof. tentang Budi. konversi SKS tadi ya. Bahwasanya nanti Pak Rektor memberikan mandat atau nanti beliau juga bisa menambahkannya terkait hal ini. Biar kita sama-sama merasakan semangatnya Kang Pipan ini ya. Ikut PKM gratis skripsi jono kecil seperti itu. Jadi gini, kita akan dibebaskan skripsi, ya kan? Tapi wajib publish jurnal. Saya ulangi lagi, kita dibebaskan skripsi, tapi wajib publish jurnal jika lolos PIMNAS. Lolos PIMNAS, skripsi nggak pakai diuji, tapi publish jurnal. Publishnya itu melalui laporan PIMNASnya yang dipublish. Itu. Tapi tidak lolos PIMNAS dulu ya. Tadi kan ada tahap 1 seleksi, tahap 2 itu pendanaan, baru ke arah namanya seleksi PIMNAS, lolos PIMNAS. Nah, seleksinya PIMNAS ini jika Mbak Reta seumpama tidak lolos pendanaan PIMNAS, maka Mbak Reta wajib ujian skripsi, tapi bentuknya adalah laporan itu tadi. Tidak perlu membuat skripsi ulang, cukup laporan PIMNAS tadi itu yang dibuat ujian, lalu publish. Apakah bisa dimengerti, Mbak Reta? Iya baik Pak, sudah paham. Lalu untuk kan yang mengambil AI itu kan Pak nggak ada PIMNAS ya Pak, kalau tidak salah tadi saya melihat bagian skemanya itu. Benar sekali. Nah, Lalu ini bagaimana? tambahannya buat Mbak Reta, pertanyaan sangat bagus. Tadi hampir lupa saya sampaikan bahwasanya kalau lolos AI nanti itu ada konversi nilai kan? Konversi SKS, bukan nilai, mohon maaf, SKS, yang dimana nanti jumlahnya berapa tadi poinnya. Ya, nanti dikonversi ke mata kuliah apa. Lalu nanti dari kitanya sendiri akan membuatkan SKPI. Bahwasanya AI ini sudah lolos seleksi, lalu sudah didanai, tapi tidak lolos PIMNAS, Pak. Bagaimana? Kita akan memberikan sebuah SKPI sebagai penunjang pendapat dasar. Bagaimana, Pak Reta? Saya tambahan, Pak Warek. Monggo, Pak Rektor, silakan. Oke. Monggo, Pak Rektor. Oke. Untuk pertanyaan Mbak Reta tadi ya. Mbak Reta, benar? Ya, benar. Iya, betul, Pak. Iya. Iya. Untuk PKM, tadi kan saya sudah jelaskan di awal, kecuali PKM AI ya yang tidak menggantikan skripsi. Tapi kalau untuk konversi semuanya dapat konversi ke mata kuliah apa, di berapa itu cocoknya di mata kuliah mana kan gitu. Sesuai dengan AI-nya itu. Ya. Karena kalau AI itu kan dia hanya sekedar bikin artikel kan di awal, tidak ada aktivitas dan itu juga tidak sampai PIMNAS. Jadi artinya yang lain itu dia bisa dikonversikan menjadi skripsi, artinya tidak perlu menunggu skripsi jika lolos pendanaan, kecuali AI. Ya. Nah, kalau lolos PIMNAS itu Anda tidak perlu ujian yang di laporan, tapi cukup publikasi kan gitu. Publikasinya itu kan lebih mudah ya kan itu daripada yang lolos pendanaan. Kalau lolos pendanaan kan harus tetap ujian yang di laporannya itu, laporan PIMNAS, PKM-nya itu Mbak Reta. Kalau AI itu tetap nanti konversi SKS tetap ada, Mbak. Tapi tidak bisa menjadikan tidak bisa dikonversi ke skripsi kalau khusus AI. Kalau yang lain bisa. Oke, baik, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak Imam dan Pak Budi atas waktunya. Saya mohon maaf sebelumnya karena tadi memang tidak menyimak seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum presensi, silakan presensi. Ya, linknya sudah saya tambahkan. Ya, izin Pak. Monggo, silakan.
Izin Pak. Ya. Selamat Mas Rian. sore, bisa kedengaran? Selamat Sangat sore, bisa jelas kedengaran? sekali. Selamat sore. Iya Pak, ini saya Sudirman dari Papua Barat. Siap. Prodi Teknik Elektro. Ya, tadi saya mendengar dan melihat bahwa ada ambang batas untuk biaya. Untuk biaya tadi sudah jelas. Namun yang saya ingin tanyakan, apakah nanti bahan-bahan yang kita siapkan, yang akan kita gunakan itu memerlukan kualitas ataupun ada ukuran-ukuran yang atau batasan-batasan yang ditetapkan. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Mas Sudirman. Ya, yang saya sampaikan tadi terkait format untuk rencana anggaran belanja. Tadi yang disampaikan bahwasanya ada kayak sewa atau apa kan ada batas 60% gitu kan. Terus ada kayak apa ya formatnya di sini coba saya share screen lagi. Yang dimaksud dengan anggaran tadi kan jumlahnya 9.400.000 sekian, tapi disupport oleh Belmawa kan 5 sampai 7 juta itu angkanya. Sedangkan dari perguruan tinggi sendiri kan itu kan 1.750.000 rupiah itu maksimal 25%. Sedangkan 700.000 rupiah itu dari mitra. Itu jumlah maksimum anggaran dan minimum anggaran. Sedangkan untuk rekapitulasinya peralatan apa saja yang digunakan, tadi contoh ada 4 indikator kan yang saya sampaikan, katakanlah jumlah maksimal 60% dari kayak kertas, ATK, bahan-bahan dan lain-lain. Lalu ada sewa dan jasa 15%. Contoh 1 ATK, kertas, dan lain 60%. Sudah maksimum. Lalu sewa dan jasa maksimalnya 15%, tapi dibuat 30%. Itu sudah melebihi batas maksimumnya. Ya. Lalu transportasi lokal maksimum 30%. Dibuat 50%. Nah, itu sudah tidak diperbolehkan. Jadi clue untuk membuat anggaran harus sesuai dengan format. Diusahakan dari 4 indikator tadi itu totalnya itu 100%. ATK 60, jadi sewa dan jasa saya buat 20%. Jadi saya buat 10%, 70%. Lalu transportasi lokal saya buat 15, untuk biaya komunikasi 15. Pas maksimum 15%, total 100%. 60, 10, 15, 15. Total 100%. Dan perlu diingat juga Mas Sudirman, bahwasanya di anggaran tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan, anggaran tersebut untuk digunakan untuk konsumsi, honorarium, terus sewa beberapa peralatan seperti PC, laptop, printer itu, atau pembelian alat atau bahan yang disebutkan Mas siapa tadi, saya lupa 1 juta itu bagaimana, nanti kita pecah itu nanti, bahan-bahannya kita pecah. Terus nomor 4, dan beberapa indikator yang lain, termasuk apa, flash disk, itu kan, terus kuota internet itu tidak boleh. Ya kurang lebihnya seperti itu. Mas Sudirman, bagaimana? Iya, siap Pak. Ya, katakanlah begini Pak. Saya punya proyek ini, ya saya punya riset nanti ini kan cost-nya besar. Akan tetapi itu bisa kecil, bisa sedang, bisa besar. Bisa kecil, bisa sedang, bisa besar. Maksud saya, katakanlah
bahan yang saya pakai milik sendiri, tapi itu second, barang second. Tapi tidak mengurangi mutu nanti hasil yang akan dihasilkan. Itu bagaimana, Pak? Oh, tidak masalah itu, Pak Sudirman. Yang penting itu ada sebuah alat dan itu ada sebuah bentuk pelaporan nanti. Oh, siap. Baik. Saya kira nanti cukup. Terima kasih. Ya, ibarat gini. Ye, siap, Pak Sudirman. Ada lagi? Ya. Yang ditanyakan Bu Tuis mungkin? Oke, bagaimana? Waktu sudah menunjukkan 16.29. Jangan lupa ya untuk presensi bagi rekan-rekan yang belum sempat mengisinya, dan otomatis nanti bonus sertifikat secara otomatis nanti. Presensinya isi di mana, Pak? Presensinya isi di mana, Pak? Di chatting, Pak Sudirman. Saya taruh di chatting. Nah, silakan. Oh. Nanti langsung dicek email ya untuk sertifikatnya. Iya, siap Pak, siap. Oke, Pak. Nanti saya materi-materi disampaikan oleh pemateri tadi akan kami upload di Google Drive, lalu linknya akan kita share di grup PKM Center atau di grup-grup rekan-rekan yang lain sehingga akan mudah diakses. Oke, ada lagi untuk teman-teman yang lain? Pak Rifai? Ini Prof Budi, kalau boleh ngasih saran, mungkin link PKM Centernya bisa sekalian ditampilkan di laman chatting supaya teman-teman bisa langsung akses gitu, dan efisiensi waktu sekalian. Siap. Linknya mana nih? WA nih. Sebentar Pak Rifai. Saya berikan WA-nya dulu. Pak Rifai. Monggo rekan-rekan kalau ada yang mau disampaikan, mengingat waktu sudah sore mau buka puasa ini, bagi yang menjalankan ibadah puasa, mungkin ada yang disampaikan lagi? Ini saya taruh di... Saya mau tanya, menambahkan sedikit, bukan menambahkan tanya sebenarnya. Ye, siap sinten niki? Bu Rizka. Pak. Ye. Kok enggak kelihatan wajahnya? Ini lagi di perjalanan juga, Pak. Oh, hati-hati. Monggo, Bu. Baik, terima kasih Pak Budi dan dosen-dosen yang lain yang saya hormati, Pak Imam juga. Ini saya mau menanyakan terkait dengan skim PKM, ya, Pak. Jadi kalau tadi Pak Rifai ada kata kuncinya itu di judul itu tadi saya tuliskan ada inovasi, potensi, dan teknologi. Semalam itu saya dan mahasiswa TE itu masih bingung terkait dengan skim KC atau Cipta Karsa dan KI ya, teknologi PKM KI informasi ya, inovasi terkait dengan inovasi itu. Iya, karena nah itu apakah ada kata kunci yang bisa kita buat untuk membedakan kedua skim tersebut, Pak, untuk mungkin ini masuknya nanti Cipta Karsa dan ini adalah inovasi seperti itu. Jadi kalau disampaikan Pak Rifai juga tadi bahwa memang jangan sampai kita salah masuk skim, itu adalah salah satu tipsnya seperti itu ya Pak Rifai. Baik, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih untuk Pak Budi, Pak Rifai, dan Pak Imam, dan serta dosen-dosen yang lain. Oke, Pak Rifai, apa saya jelaskan? Ya, izin menanggapi Prof Budi. Ya, terima kasih banyak Bu Rizka. Poin utama yang
perlu diperhatikan adalah kita tahu dan sadar persis potensi dari apa yang kita kerjakan. Kira-kira proposal yang sedang saya kerjakan ini dibaca lagi. Ya, saya minta tolong dibaca lagi dengan seksama panduannya. Ketika kita mengetahui skim ini luarannya apa, ya, ketika kita sudah membuat judul, sudah punya ide pokok, di masing-masing peraturan baca luarannya apa. Itu yang membedakan masing-masing skim di luarannya. Terus terkait tadi beberapa kata kunci itu bukan yang baku atau pokok, tapi itu adalah salah satu trik atau kata-kata yang bisa digunakan. Dan itu sangat global, bukan yang hanya menjurus ke PKM KC atau PKM inovasi saja. Itu untuk keseluruhan skim. Yang terpenting bagaimana kita bisa meramu suatu judul ini dengan menarik, gitu, ya. Untuk membedakan kita di luarannya, Bu, masing-masing skim itu. Oke, mungkin jelas, Bu. Ada tambahan dari Prof. Budi? Monggo. Bagaimana, Bu Rizka? Oke, alhamdulillah Pak Budi sudah mulai tercerahkan ini. Mungkin sudah cukup Pak Budi untuk pertanyaan saya. Saya bingung malam tadi. Kenapa Pak? Ya, malah bingung saya malah. Oke, sedikit itu tadi. Ada lagi, Rizka? Cukup Pak Budi. Cukup, terima kasih. Ibu Tuis? Oke, terima kasih. Karena sebentar lagi akan waktunya berbuka puasa bagi yang menjalankan, saya rasa cukup sampai sore hari ini. Dan saya benar-benar berterima kasih atas rekan-rekan semua yang hadir pada sore ini. Semoga sosialisasi yang dilaksanakan di bidang kemahasiswaan alumni kerjasama bisa bermanfaat, dan tujuan harapan kita semua adalah kita bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Kita awali dari PKM ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tidak akan sia-sia. Amin, amin. Akhir kata, bila mana saya kurang berkenan untuk ucapan kalimat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jangan lupa ya join di grup PKM. Baik, sudah Pak. Ya, sudah Mbak Reta presensi? Sudah mendapatkan sertifikat juga. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Reta. Layanan adalah utama bagi kita. Pak Rektor bagaimana? Sudah? Terima kasih ya. Saya sampun, Pak. mohon undur diri. Terima kasih. Sama.